Puji Tuhan, selamat pagi teman-teman yang bergabung online, offline. Kita sama-sama kembali belajar firman Tuhan saat pagi ini. Sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu di istirahat kami, hingga kami kembali boleh bangun dengan tubuh sehat, hingga kembali kami boleh menikmati anugerah dan kasih-Mu yang luar biasa Engkau nyatakan buat kami. Kami bersyukur Tuhan untuk damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu boleh menjadi bagian kami. Biar kami terus boleh menjadi penikmat-penikmat anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua yang Kau buat kami baik Tuhan. Saat pagi hari ini kami juga mohon ampun selalu kepadamu Tuhan. Ampuni kami, salah dosa kami Tuhan, ampuni kami. Biar hidup kami terus hidup dalam pertobatan, hidup kami terus dalam perkenanan-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur untuk karya salib-Mu yang luar biasa Engkau nyatakan buat kami. Saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kembali kami berterima kasih untuk kesempatan lagi, waktu lagi yang Tuhan Kau berikan kami untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Kami sama-sama bersahati Tuhan. Biar Tuhan Yesus bukan satu rutinitas kami, tapi biarlah kami terus merindu Tuhan, penasaran dengan kebenaran firman-Mu. Dan firman-Mu itu boleh tertanam dalam hidup kami dan berbuah-buah Tuhan. Hingga dimanapun kami berada, kami boleh berdampak Tuhan. Biar apa yang kami dengar Tuhan Yesus saat pagi hari ini, apa yang kami baca saat pagi hari ini, itu boleh terus Tuhan Yesus tinggal dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kami mohon Allah Roh Kudus terus berikan kami roh pengertian hikmat daripadamu. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau memberkati kami semua saat pagi hari ini. Oh baik Niar yang ada di tengah-tengah kami saat pagi ini Tuhan secara online. Engkau juga berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau persiapkan hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk Tuhan Yesus mengutarakan apa yang hamba-Mu baca, firman yang hamba-Mu dengar, biarlah itu semua yang diperkatakan hamba-Mu itu daripadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk waktu lagi Tuhan kami belajar firman-Mu. Kami Tuhan Yesus mulai pembelajaran kami pagi ini dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita masuk pembahasan kita karunia Roh Kudus. Pengajaran atau doktrin karunia Roh Kudus. Kita rindu pembelajaran kita, lebih lagi memperlengkapi kita sebagai gereja menjelang hari kedatangan Yesus kedua kali. Kita lebih lagi diperlengkapi menuju kepada kesempurnaan. Mendengar istilah karunia roh tentu sudah cukup sering bagi kita. Bahkan di bedah buku 1 Korintus kita pernah membahas hal ini, khususnya berkaitan dengan nubuat. Kali ini kembali kita belajar, puji Tuhan. Kita belajar lewat buku teologi sistematik, lewat bab spiritual gifts, ditulis oleh David Lim. Kita berdoa supaya lewat pembelajaran di beberapa sesi ini,
Roh Kudus mengaruniakan kita perkara-perkara baru. Roh Kudus memimpin kita ke dalam penggunaan yang lebih efektif dari pemberian-pemberian yang Roh Kudus sediakan. Kita sudah belajar di dalam 3 minggu yang sudah berlalu, khususnya di bagian akhir, ketersediaan pengalaman dibaptis dengan Roh didasari oleh keyakinan bahwa baptisan Roh masih tersedia bagi gereja sepanjang sejarah. Kita pun yakin karunia-karunia Roh Kudus masih Roh Kudus sediakan bagi gereja di sepanjang sejarah. Termasuk pendahuluan, fokus dari pembelajaran kita di bab ini adalah apa yang Paulus ajarkan, konsep yang Paulus ajarkan. Tentu fokus yang dipersempit di sini tidak mewakili wawasan atau cara pandang yang sempit, tapi dapat kita lihat sebagai cara memaksimalkan satu bab ini saja dalam menjelaskan karunia Roh Kudus. Kenapa? Kita akan belajar di bab ini karunia-karunia Roh Kudus dalam gereja dan kehidupan sehari-hari jemaat. Kedua, hubungan karunia dan buah Roh Kudus. Ketiga, bagaimana kita mengekspresikan, menggunakan, mengerjakan pemberian-pemberian tadi. Anugerah-anugerah Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus. Tentu Roh Kudus tidak ingin kita nggak punya keinginan terhadap pemberian-pemberian tersebut. Dasari sekali lagi, ketersediaan karunia-karunia ini sampai kepada di mana kita hidup, gereja zaman now, kiranya kita terus menumbuhkan keinginan untuk bisa mengekspresikan karunia-karunia Roh Kudus. Masih pendahuluan, pengajaran tentang karunia-karunia Roh Kudus itu nggak bisa dipisahkan dari baptisan Roh Kudus, dari pengalaman baptisan Roh Kudus. Karena itu, penulis bab ini di awal, di pendahuluan mengajak kita kembali mengingat 3 tujuan kunci dari pengalaman baptisan Roh Kudus. Pertama, orang percaya, semua orang percaya diperlengkapi dengan Roh Kudus, dengan kuasa, diurapi dengan Roh Kudus untuk melakukan pekerjaan Allah. Sama seperti Allah Israel mengurapi orang-orang tertentu untuk menyelesaikan pekerjaannya, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dipercayakan kepada orang-orang tertentu ini. Pengurapan roh dalam PL diberikan atas setiap pelayanan yang Allah bangkitkan, antara lain pelayanan imamat, kemudian pelayanan pembangunan tabernakel, tokohnya adalah Besaleel dan Aholiab, kemudian pelayanan kepemimpinan di dalam perang, para hakim-hakim Israel, kemudian pelayanan nabi, pelayanan raja, bahkan juga Alkitab catat Roh Kudus mengurapi pelayan-pelayan untuk membangkitkan pelayanan musik bagi Allah. Kita lihat satu ayat. Lalu berlututnya Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Kita percaya Bani Korah, khususnya saat kita lihat Mazmur
Bani Korah Allah urapi untuk melayani puji-pujian bagi Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pada prinsipnya, pengurapan diberikan untuk memperlengkapi para pelayan dalam menjalani tugas pelayanan mereka, dalam menyelesaikan tugas, tanggung jawab yang Allah berikan kepada mereka. Nah, dalam konteks inilah Lukas menulis Injil dan kisah para rasul. Dalam konteks inilah Lukas menulis Injil Lukas dan kisah para rasul tentang pengurapan Roh Kudus. Sekali lagi, dalam konteks pengurapan Roh Kudus di PL, Lukas menulis Injilnya dan kisah para rasul. Lukas 1 dan 2 itu mencatat bagaimana Roh Kudus mengurapi Imam Zakaria dan Simeon. Juga dalam catatan Lukas, dua wanita yaitu Elizabeth dan Maria, Roh Kudus urapi untuk mengandung dan melahirkan anak. Roh Kudus diberikan, Allah mengurapi dengan rohnya pelayan-pelayan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang Allah ingin manusia lakukan. Konsep itulah, konteks itulah yang mendasari Lukas dalam menulis Lukas dan kisah para rasul. Kita lihat satu ayat. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Roh Kudus mengurapinya. Ya, sekali lagi saat Lukas tulis Roh Kudus ada di atasnya, yang ada di pikirannya sama persis saat ia baca PL. Saat ia memahami PL. Roh Kudus mengurapi Simeon. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Kita bisa lihat Lukas 2 selanjutnya. Kita tidak mentekel atau membahas hal itu lebih lanjut di bagian ini. Hanya memberi contoh, lewat ayat ini hanya memberi contoh bagaimana konsep pengurapan Roh Kudus di PL itu dibawa oleh Lukas untuk mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi, khususnya nanti di kisah para rasul setelah gereja lahir. Puji Tuhan, puji Tuhan. Konteks yang sama Lukas gunakan dalam menulis kisah para rasul, yaitu pengurapan Roh Kudus yang berfungsi memperlengkapi gereja dengan kuasa dan untuk mengubahkan dunia. Roh Kudus pakai gereja untuk mengubahkan dunia. Roh Kudus memberikan pemberian karunia-karunia kepada gereja untuk mengubahkan dunia. Karena itu di awal kita langsung bisa koreksi nih. Koreksi diri, koreksi gereja secara komunal. Tentu ada kemungkinan besar nih. Mengapa gereja sulit mengubahkan dunia? Ada kemungkinan besar karena gereja nggak memaksimalkan karunia-karunia Roh Kudus. Gereja mungkin kerinduannya kurang untuk diperlengkapi dengan karunia-karunia ini. Ini kiranya di awal membangkitkan gairah kita, keinginan kita, impian kita untuk Roh Kudus lebih lagi memakai hidup kita, mengubahkan dunia
Dimulai dari mengubahkan orang-orang terdekat kita. Puji Tuhan, dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Saat Roh Kudus turun memperlengkapi gereja, gereja menjadi saksi. Dari Yerusalem sampai ke ujung dunia. Sekali lagi pertanyaan di awal. Apakah kita sulit mengubahkan sesama? Karena kita nggak terlalu ingin Roh Kudus memberikan karunia-Nya di hidup dan pelayanan kita. Apakah itu sebabnya? Jika memang itu sebabnya, aku mau berubah. Aku mau merubah cara pandangku. Aku mau Roh Kudus menyatakan karunia-karunia-Nya dalam hidupku. Aku ingin anak-anakku diubahkan. Aku ingin orang-orang terdekatku diubahkan. Ini di awal, kiranya menjadi perenungan kita bersama. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita lanjut yang kedua, masih di pendahuluan. Tadi kita sudah katakan, penulis ingin membawa kita kembali kepada poin-poin penting dari baptisan Roh Kudus. Karena baptisan Roh Kudus dan karunia-karunia Roh Kudus itu nggak terpisahkan. Pertama tadi sudah kita lihat bahwa orang percaya diberlengkapi dengan kuasa untuk melakukan pekerjaan Allah sama seperti di masa PL. Roh Kudus diberikan untuk memampukan para pelayan menyelesaikan tugas-tugas ilahi. Kedua, semua orang percaya adalah imam di dalam komunitas PB. Para imam yang berperan unik nih kan, berbeda-beda nih. Kita, gereja Tuhan, masing-masing anggota tubuh Kristus berbeda-beda. Ada imam yang berperan dalam penyembahan kepada Allah. Itu tugas imam. Ada yang berperan di dalam doa. Tugas imam. Ibu rumah tangga bisa berjam-jam berdoa. Tugas imam. Pelayanan imamat. Puji Tuhan. Pelayanan pengajaran. Pelayanan pendamaian. Pelayanan konseling. Pelayanan membawa jiwa-jiwa terluka kembali kepada Tuhan. Ini memberi dasar ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan pada Allah. Itu berarti karena Kristus semua penyembahan kita, semua doa kita, semua pengajaran kita memang terkadang sulit ya saat kita berdiskusi, saat kita belajar di Zoom seperti ini. Logika kita sulit untuk menangkap ini sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan. Lebih mudah saat kita bernyanyi, menangis, saat kita masuk dalam bernyanyi bagi Tuhan di dalam roh, itu kan lebih mudah kita tangkap, oh inilah penyembahan. Tapi saat kita berbicara, mendiskusikan firman Tuhan seperti ini, sulit kita untuk memahami ini sebagai penyembahan. Tapi kita tahu, oleh karena Kristus, 1 jam Zoom ini juga merupakan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah, senangkan hati Allah. Baik saya yang berbicara maupun rekan-rekan yang mendengarkannya dengan serius, dengan sungguh-sungguh, kita percaya kita sama-sama sedang mempersembahkan persembahan rohani yang karena Kristus berkenan, menyenangkan hati Allah. Puji Tuhan. Ketiga, 3 tujuan kunci dari pengalaman baptisan Roh Kudus adalah tadi tentang pengurapan, itu yang pertama. Kedua, tentang imamat.
ketiga adalah tentang kenabian. Komunitas PB bersifat kenabian. Gereja melayani dunia dengan menyatakan kehadiran Allah dan firman-Nya yang berkuasa. Firman-Nya yang berkuasa. Dunia menerima firman dari gereja. Orang berdosa menerima firman dari gereja. Itulah kenabian. Kita bayangkan Nabi Yeskiel, Nabi Yesaya, Yeremia, mereka bernubuat, menyatakan firman bagi Israel. Gereja menyatakan firman bagi komunitas kita masing-masing, di mana kita berada. Ada saatnya nubuatan kita sampaikan itu bukan dalam bentuk perkataan, tetapi dengan bentuk standar etika yang tinggi, standar moral yang tinggi, sehingga komunitas kita mau nggak mau melihat gereja sebagai standar etika dan moral. Tentu sangat menyedihkan jika gereja tidak mempersembahkan hal ini di tengah masyarakat. Gereja menjadi sama dengan dunia, menurunkan standar etika dan moralnya sama persis dengan dunia dalam hal menggunakan waktu, dalam hal menggunakan tenaga, habis semua untuk kerja, untuk cari uang. Nggak ada bedanya dengan orang dunia. Mana standar kenabian yang ingin kita berikan kepada dunia? Nol besar. Dalam hal kita mengejar hiburan, kita memang perlu hiburan, tetapi hidup kita bukan untuk hiburan, jam-jam kita bukan untuk hiburan. Kalau waktu kita menonton, waktu kita bermain medsos sama dengan orang dunia, mana standar kenabian, mana kuasa firman yang ingin kita sajikan kepada orang berdosa, pada orang-orang di sekitar kita, untuk kita menampilkan standar yang cukup tinggi untuk mereka terinspirasi, sehingga dunia di sekitar kita nggak semakin hancur dan hancur. Kalau kita turunkan standar, di bawah kita makin hancur. Saat orang tua turunkan standar, anak-anak makin turun standarnya, makin cucu makin hancur lagi standar hidupnya. Nggak bermoral, nggak beretika. Kita perlu berjuang bersama. Komunitas PB bersifat kenabian. Ya, kita masuk ke pembahasan yang difokuskan oleh bab ini. Paulus membawa konteks pengurapan yang sudah kita bahas ini ke tingkat yang lebih advance, lebih lanjut. Ia fokus pada penggunaan karunia Roh Kudus, pada development semakin matangnya buah roh di hidup orang percaya, dan pada pembangunan secara komunal dalam komunitas tubuh Kristus di gereja lokal. Ini semua tentu tadi berhubungan dengan pengurapan, berhubungan dengan imamat, berhubungan dengan kenabian. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Paulus melihat gereja sebagai organisme yang saling bergantung, nggak terpisahkan, dan berinteraksi, bekerja sama dengan Kristus sebagai kepala. Gereja berkarya di dalam kebenaran Kristus, di dalam kuasa Roh Kudus untuk menyambut kedatangan Kristus kembali. Maranatha, saat Yesus datang kembali, itu momen yang sangat didamba-dambakan oleh gereja sejati. Dan untuk sampai ke momen itu, gereja punya kerinduan yang luar biasa. Untuk saat Yesus datang kembali, Yesus melihat buah-buah pelayanan di gereja. Untuk sampai kepada momen itu, gereja sangat amat rindu
Untuk di momen itu gereja benar-benar siap. Itulah hasrat, itulah gairah mempersiapkan datangan Yesus kedua kali. Kita nggak fokus pada menanti-nanti kapan Yesus kembali, tetapi kita fokus bagaimana gereja memperhias, mempercantik diri, memperindah diri. Itulah fokus gereja dalam konteks menyambut kedatangan kekasih jiwa kita. Saat kita bertemu dengan beliau muka dengan muka. Puji Tuhan. Pemikiran Paulus tentang beberapa hal tadi, tentang penggunaan karunia Roh Kudus, development buah roh dan pembangunan tubuh Kristus itu tertuang dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Korintus, dan Efesus, khususnya Roma 12, Korintus 12, 13, dan Efesus 4. 3 bagian ini yang menjadi dasar dari buku kita ini, bab kita ini. 3 hal ini, 3 bagian ayat ini yang merupakan bagian utama dari bab kita ini. Puji Tuhan. Ketiga bagian ini berkaitan dan bahkan saling menjelaskan satu sama lain. Ketiganya memberi penekanan pada prinsip-prinsip kebenaran yang sama. Konteks dari ketiga bagian ini adalah worship, penyembahan. Jadi kita membandingkan 3 bagian ayat ini. Kita bandingkan 3 bagian ayat-ayat ini, dan itu menjadi cara kita mempelajari karunia-karunia Roh Kudus di buku ini. Dan kiranya ini membangkitkan rasa perlu kita, rasa rindu kita untuk mengekspresikan pemberian yang Roh Kudus masih sediakan bagi gereja. Pembelajaran kita di bab ini disimpulkan oleh bagian berikut. Itu memang sangat kecil. Saya juga sulit menampilkannya yang besar. Kita lihat sedikit saja. Natur atau sifat karunia Roh Kudus itu Roma 12, 1 Korintus 12, Efesus 4 di ayat-ayat awal ya. 1 sampai 3, 1 sampai 3, 1 sampai 3. Baik Roma 12, 1 Korintus 12, Efesus 4. Itu ayat 1 sampai 3. Kemudian Paulus bicara tentang Trinitas, itu Korintus 12, 4 sampai 6, Efesus 4, 4 sampai 6. Kemudian Paulus bicara tentang daftar keragaman karunia roh. Itu Roma 12, 6 sampai 8. 1 Korintus 12, beberapa ayat di situ. Kemudian Efesus 4 ayat 7 sampai 12. Jadi sekali lagi ada kesamaan prinsip-prinsip yang Paulus sampaikan di bagian-bagian ini. Kemudian poin 4, satu tubuh, banyak anggota, itu Roma 12, 4 sampai 5. 1 Korintus 12, 12 sampai 27. Kemudian Efesus 4, 15 sampai 16. Ayat 25 sampai 29. Terakhir tentang kasih yang tulus, kasih yang mendasari semuanya. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Kemudian 1 Korintus 13, bagian yang udah nggak asing bagi kita, 1 Korintus 13. Dan Efesus 4 ayat 25 sampai pasal 5 ayat 2. Ya, itu yang menjadi sekali lagi bahasan
di bab kita ini saat kita belajar doktrin karunia-karunia Roh Kudus. Sekali lagi ini yang kita fokuskan di tiga bagian ayat inilah kita dalami, kita bedah dan dalami sesuai dengan yang buku ini bimbing kita. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita hanya melihat poin 1. Natur atau keberadaan atau sifat dari karunia Roh Kudus. Orang percaya memiliki peran penting dalam penggunaan karunia Roh. Di Roma, Paulus menasihati jemaat mempersembahkan tubuh dan pikiran sebagai penyembahan kepada Allah. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Kalau mau lebih unik, kita katakan dagingmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah worshipmu, ibadahmu yang sejati. Itu adalah true worshipmu, persembahanmu yang sejati, ibadahmu, penyembahanmu yang sejati. Tubuh yang dipersembahkan, itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Kontrol tubuh, penguasaan pikiran ditaklukkan untuk dipersembahkan kepada Kristus. Itulah konsep di awal ini yang kita belajar dari Rasul Paulus. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Mempersembahkan tubuh, mengontrol pikiran untuk tidak memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Sesuai karunia iman. Nggak usah ngagul-ngagul. Kerinduan tetap terus dibangkitkan. Roh Kudus pakai saya untuk menyatakan, mengekspresikan karunia-karuniamu ya Roh Kudus. Tetapi sebagaimana Roh Kudus berikan, ya udah, nikmati itu, maksimalkan itu. Jangan apalagi sampai mengingini karunia orang lain. Ini selaras dengan apa yang Roh Kudus sampaikan lewat Rasul Paulus di surat Korintus, 1 Korintus. Di sini, di Korintus, Paulus menasihati jemaat untuk menguasai tubuh dan pikiran untuk dipersembahkan kepada Kristus. Di Efesus, nasihat untuk berpadanan dengan panggilan ilahi dan memelihara kesatuan roh. Kita lihat ayatnya. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir di luar kontrol. Sekali lagi, tanpa berpikir itu bertolak belakang dengan mempersembahkan tubuh. Tubuh dikontrol, pikiran dikontrol untuk tidak memikirkan lebih tinggi yang dari yang seharusnya. Kamu tanpa berpikir, pikiranmu nggak dikontrol, ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus.
Kudus. Kontrol atas tubuh, atas pikiran. Di 1 Korintus ini, Paulus jelaskan lewat kontras penyembahan dalam gereja dengan penyembahan kepada berhala-berhala yang bisu. Paulus tabrakan ini untuk menegaskan bahwa penyembahan kepada Kristus itu serba di bawah kontrol. Tubuh dan pikiran kita di bawah kontrol. Terus tabrakan dengan praktek orang-orang Korintus dahulu, di mana mereka saat menyembah kepada berhala-berhala yang bisu masuk ke kondisi-kondisi trans, kondisi-kondisi kesurupan. Mereka bisa bernyanyi, mereka bisa menyakiti tubuh, mereka bisa melakukan hal-hal tanpa mereka sadari di luar kontrol mereka. Paulus tabrakan. Kalau di dalam Kristus, yang karena Kristus menjadi berkenan kepada Allah, penyembahanmu benar-benar dalam kesadaran, di bawah kontrol, dalam kesadaran penuh. Haleluya. Puji Tuhan. Tubuh kita dengan semua inderanya adalah bait Roh Kudus, dan karena itu mesti seharusnya dilibatkan dalam penyembahan kita. Nah, ini bertentangan dengan apa yang menjadi agama jemaat Korintus sebelumnya, yang mengajarkan dualisme tubuh dan roh. Dualisme ini mengajarkan bahwa tubuh itu jahat dan merupakan penjara bagi roh. Sedangkan roh manusia itu pada dasarnya baik, karena itu perlu dibebaskan dari penjara tubuh. Nah, saat roh bebas inilah tubuh nggak terkontrol. Mereka bisa menyakiti diri tanpa ada rasa sakit. Memotong-motong bisa kebal. Saat berdarah pun nggak ada sakit, karena roh lepas dari tubuh. Roh terbebas dari penjara tubuh. Pemahaman ini banyak didapati dalam pemikiran, bahkan filsuf Yunani saat itu. Sebaliknya, kita katakan Paulus di 1 Korintus menabrakkan, mengkontraskan benar-benar dua praktek ini. Praktek penyembahan pada Kristus, praktek penyembahan kepada berhala-berhala yang bisu. Ketika menggunakan karunia roh, tubuh kita tetap berada dalam kontrol. Ini bertentangan dengan praktek penganut dualisme yang terbiasa lepas kontrol saat mereka menyembah Allah mereka. Penggunaan karunia roh nggak pernah mengindikasikan kurangnya penguasaan diri. Kurang aja enggak, apalagi lepas kontrol, enggak. Kita tetap di dalam kesadaran penuh kita saat kita mengekspresikan karunia roh. Ini di bagian awal menjadi dasar, mari kita perhatikan, mari kita ingat. Kita jangan sampai pengen berbahasa roh terus menggunakan cara-cara bermain di pikiran bagaimana kita setengah sadar. Bukan itu konsep yang Paulus ajarkan tentang karunia-karunia roh. Karunia roh, bagaimana ia digunakan, nggak pernah mengindikasikan lack of, kurangnya penguasaan diri. Justru saat roh berkarya, kita lebih lagi dimampukan menguasai tubuh, bahkan jiwa kita. Sehingga kita bisa serahkan kepada Allah tubuh dan jiwa kita. Ini kita kaitkan sedikit dengan bertumbuhnya, semakin matangnya buah roh dalam hidup kita. Emosi kita terkait erat dengan tubuh kita. Kita marah,
jantung ini degup kencang, puk, puk, puk. Marah, emosi, tubuh diwakili oleh jantung berdegup dengan kencang. Saat Roh Kudus semakin menguasai kita, Roh Kudus memampukan kita untuk lebih lihai dalam mengontrol, menguasai tubuh dan emosi kita. Sehingga sekali lagi tujuannya adalah bisa dipersembahkan tubuh dan emosi, jiwa dan pikiran kita ini di baitnya, di mesbahnya. Tentu kita langsung teringat kepada kisah Abraham mempersembahkan Ishak. Ishak bisa dibawa kepada kondisi rela untuk disembelih. Inilah gambaran dari tubuh dan jiwa yang semakin bisa kita kendalikan untuk kita benar-benar bawa untuk Kristus. Tentunya menyangkut segala hal dalam kita semakin benci terhadap dosa. Kita semakin menjauhi dosa. Kita bisa lebih dan lebih lagi mengendalikan seluruh indera kita. Segala hormat, kemuliaan bagi Kristus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tubuh dan pikiran yang terkontrol itu menghasilkan sikap dan perilaku yang terkontrol. Yang di Efesus, Paulus tunjuk sebagai langkah awal menuju pelayanan yang efektif dari gereja yang bersehati. Tadi tujuan kita adalah gereja sebagai satu community itu mengubahkan dunia. Nah, awalnya adalah attitude, sikap dan perilaku yang terkontrol. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Sesuai, selaras. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Attitude, lemah lembut. Attitude, sabar. Attitude, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Perilaku, dan berusaha memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tubuh, jiwa, emosi, pikiran, kontrol, dipersembahkan kepada Kristus. Attitude dihasilkan. Attitude yang berpadanan dengan panggilan Kristus dihasilkan dalam hidup kita. Terbentuklah community, terbentuklah komunitas gereja yang bersehati, bekerja sama, menghasilkan perkara-perkara besar. Karena di dalamnya karunia Roh Kudus nyata. Karunia Roh Kudus diekspresikan. Gereja sebagai satu komunitas mengubahkan komunitas umum, mengubahkan komunitas di sekeliling kita. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akhiri dengan beberapa poin berikut. Terdapat beberapa pandangan tentang natur dari karunia Roh Kudus. Pertama, ada mereka yang melihatnya sebagai kemampuan alamiah, seperti seorang penyanyi memiliki karunia bernyanyi dan bermusik. Talenta atau kelebihan unik manusia memang berbeda-beda, tapi kita tahu bersama, bakat terhebat disertai dilengkapi dengan latihan paling disiplin itu nggak mengubahkan hati, mengubahkan mood ya. Musik yang sangat indah, komposisi, aransemen musik yang luar biasa indah dimainkan secara
indah dari hati yang penuh gairah itu hanya sampai di jiwa. Mood seseorang yang sedang bersedih bisa happy dengar aransemen, dengar sebuah lagu, tetapi seindah apapun itu nggak mampu mengubah hati seseorang. Jadi kita nggak terima jika dianggap karunia Roh Kudus itu sebatas talenta. Kedua, ada orang-orang yang melihat karunia Roh Kudus itu sebagai kemampuan yang sepenuhnya bersifat supranatural, adikodrati, yang tidak melibatkan tubuh dan pikiran manusia. Tubuh dianggap sebagai pengganggu, sebagai distraksi, mirip-mirip dengan pemahaman dualisme tadi. Pandangan ini bisa kita katakan pandangan yang ngeroh. Pandangan ngeroh ini membuat nggak sedikit orang Kristen sudah menyerah sebelum berjuang. Karena kita tahu tubuh kita ini masih punya keinginan yang jika dibuahi jadi dosa. Kita sadar nih, saat lihat wanita cantik, masih ingin. Itu kita nggak buahi dalam kekuatan firman dan Roh Kudus. Tetapi kita sadar lihat tubuh kita, indera-indera kita masih banyak kelemahannya. Orang-orang yang ngeroh bisa membuat kita, ya elah, nggak layak bener ya tubuh ini. Nggak layak banget sih tubuh ini dipakai oleh Roh Kudus untuk mengekspresikan karunia-karunia-Nya. Nggak pantas banget sih tubuh ini. Masa najis, nggak pantas Roh Kudus pakai untuk mengekspresikan karunia-karunia, mengubahkan dalam pelayanan kita. Kita nggak merasa nggak pantas. Kita pun tolak pandangan ini. Semua dianggap atau dikaitkan dengan ngeroh dan ngeroh. Sedikit belok, kemarin kami bincang-bincang dapat insight. Kami perhatikan bahwa mereka yang ngeroh itu nggak selalu dicirikan dengan orang-orang yang sebentar berkata, saya mendengar roh berbisik, saya tadi malam bermimpi, dan Yesus berkata ini. Ternyata nggak selalu. Kami perhatikan orang-orang ngeroh, termasuk orang-orang yang apa-apa dikaitkan dengan perkara-perkara rohani. Sakit karena Tuhan tegur tanpa berpikir, bisa aja itu sakit karena nggak jaga tubuh. Itu pun ngeroh, sedikit belok. Kita kembali. Pandangan ketiga, pandangannya Alkitabiah. Melihat karunia-karunia Roh Kudus itu bersifat inkarnasional. Melibatkan manusia. Melibatkan tubuh yang dikuduskan oleh darah Kristus. Tubuh kita yang masih di dalamnya bercokol dosa, keinginan-keinginan dosa belum sepenuhnya dicabut bersih dari tubuh ini, tetapi karena dikuduskan oleh darah Kristus, Roh Kudus bisa menggunakan mulut kita ini untuk berkarunia. Bisa menggunakan seluruh tubuh kita ini untuk mengekspresikan karunia-karunia-Nya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Bahwa Allah berkarya melalui manusia, di mana orang percaya menyerahkan pikiran, hati, jiwa, kekuatan mereka kepada Allah. Di dalam kesadaran yang benar-benar penuh. Dengan segala kerelaan dan serah. Dan senang hati kita letakkan
jiwa kekuatan kita di mezbah Kristus untuk melayani Kristus. Puji Tuhan. Roh Kudus memampukan kita secara supranatural melampaui talenta kita, kelebihan yang Tuhan percayakan kepada kita berbeda-beda secara unik, sesuai dengan latar belakang kita, kisah hidup kita. Sudah banyak menjadi contoh kan. Terus sering kami gunakan kisah hidup Tante Yeni, Pak Bakri, sampai sekarang bisa melayani sebagai konselor. Itu kisah hidupnya panjang, dan Roh Kudus gunakan itu secara unik. Kalau mereka berdua melewati kisah hidup, pengalaman hidup yang seperti sudah mereka alami sekarang, menjadi konselor mereka sesuai dengan kisah hidup kita, sesuai dengan karakter kita masing-masing, sesuai dengan personality kita masing-masing. Ada yang introvert, extrovert, jelas berbeda. Roh Kudus pakai kita secara unik. Puji Tuhan. Kita dasari pemahaman ini, prinsip inkarnasional itu sejalan dengan pewahyuan ilahi bagi manusia. Tuhan Yesus hadir sebagai Allah dan manusia seutuhnya. Alkitab hadir sebagai buku dari Allah dan buku tulisan manusia. Firman Allah yang gak pernah salah, bersifat otoritatif, itu berasal dari ilham Roh Kudus. Karena berasal dari ilham Roh Kudus, jadi gak pernah salah. Namun di sisi lain, Alkitab mencerminkan latar belakang penulis, mencerminkan latar belakang di mana mereka hidup, konteks di mana mereka hidup, mencerminkan kepribadian masing-masing penulis. Yesus manusia dan Allah. Alkitab manusia dan Allah. Gereja pun bersifat ilahi dan manusiawi. Allah yang tak terbatas yang mendirikan gereja. Tapi sebagai sebuah institusi yang Allah dirikan, gereja terdiri dari kumpulan manusia dengan segala keterbatasan mereka. Ini kiranya cukup menjadi dasar bagi kita, sehingga kita masuk pada nasihat-nasihat terakhir di pagi hari ini. Kita nggak perlu takut dan malu dalam mengejar karunia roh. Kita pun nggak perlu berusaha menduplikasi pelayanan karunia orang lain, karena kita yakin Roh Kudus bisa berekspresi sesuai dengan kepribadian kita, talenta kita, latar belakang kita, kisah hidup. Roh Kudus bisa mengekspresikan karunia-karunia-Nya. Di sisi lain, kita pun sadar saat kita mengekspresikan karunia Roh Kudus, kita nggak luput dari salah. Karena itu kita perlu terbuka terhadap evaluasi dan koreksi penuh kasih dari sesama saudara seiman. Jangan sampai kita merasa saat kita bisa berbahasa, bahkan bernubuat, dan karunia-karunia lainnya, kita merasa udah sempurna nih, nggak bisa dikoreksi pelayanan kita oleh orang lain. Enggak. Kita masih tahap belajar. Kita dalam tahap belajar menuju kesempurnaan. Terakhir, kiranya fokus pemikiran kita bukan pada pertanyaan, selalu curiga nih. Apakah ini dari Allah nih? Saya berbahasa roh, bernubuat, apakah ini dari Allah nih? Jangan fokus kita, pemikiran kita difokuskan pada hal itu. Habis prosesor di pikiran kita ini, memori di pikiran kita ini, untuk memikirkan hal-hal ini. Curiga terus bawaannya terhadap karunia yang Allah ekspresikan lewat hidup kita, lewat hidup sesama. Jangan pikiran kita habis untuk hal itu, untuk menjawab pertanyaan itu. Tetapi kita habiskan pemikiran kita untuk merenungkan bagaimana cara terbaik untuk saya bisa memenuhi kebutuhan sesama.
kebutuhan jiwa sesama, saat mereka sedang ada keraguan, saat mereka sedang bergumul. Akan banyak saat kita jalani pelayanan kita, orang-orang yang akan meminta nasihat kita, orang-orang yang akan menceritakan masalahnya bagi kita. Kita fokus lebih lagi, habiskan pikiran kita, renungkan bagaimana cara saya melayani mereka dengan kualitas yang terbaik, sehingga bisa membawa orang-orang ini sungguh dan sungguh kepada Kristus. Tentu pemikiran ini membawa kita semakin andalkan Roh Kudus, semakin mengharapkannya, mengekspresikan, menyatakan karunia-karunia-Nya dalam hidup dan pelayanan kita. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, ini mungkin ya ada yang mau ditanyakan atau menambahkan saat pagi hari ini. Nggak ada, Kak. Terima kasih, Bung. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih juga Niar. Kita akan tutup pembelajaran kita, nanti Niar yang berdoa ya. Iya, Kak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di sorga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus, yang Kau curahkan melalui firman-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Sungguh Tuhan, kami bersyukur atas Allah Roh Kudus yang terus bekerja dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami mau ya Tuhan Yesus, hidup kami terus ya Tuhan Yesus diubahkan dari hari ke hari ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas firman yang mengoreksi kami ya Tuhan Yesus. Banyak ya Tuhan Yesus masa-masa di mana kami mengandalkan diri kami sendiri ya Tuhan Yesus. Tapi firman-Mu boleh datang, kami boleh ya Tuhan Yesus untuk lebih lagi dikuatkan ya Tuhan, untuk mau dengar suara Roh-Mu ya Tuhan Yesus, untuk tidak mengeraskan hati kami ya Tuhan Yesus. Ajarkanlah ya Tuhan Yesus, agar kami boleh ya Tuhan Yesus menjadi persembahan yang hidup ya Tuhan Yesus. Benar, Pelayanan kami, kehidupan kami, boleh berlayak ya Tuhan Yesus di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau ya Tuhan Yesus mempersembahkan apa yang terbaik dari hidup kami ya Tuhan Yesus. Untuk kami ingin ya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang terus mengubahkan kami Tuhan. Bukan hanya kami ke gereja Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Bukan kami berohani ya Tuhan Yesus, bukan kami andai berkata-kata roh bernubuat Tuhan, tapi kami mau Tuhan Yesus di dalam lagi ya Tuhan. Roh itu menjangkau jiwa kami ya Tuhan Yesus. Kami mau melihat lagi ya Tuhan Yesus kemuliaan-Mu, kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan Yesus. Hingga itu ya Tuhan Yesus boleh dirasakan oleh orang di sekitar kami, boleh merubah ya Tuhan Yesus keluarga kami ya Tuhan Yesus, rumah sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Doa yang sama Tuhan untuk keluarga kami, teman-teman kami, jemaat di PDI ya Tuhan Yesus, Tuhan. Kami berdoa agar kuasa roh itu Tuhan tidak pernah berlalu, tapi terus ada ya Tuhan dalam kehidupan keluarga dan persekutuan kami ya Tuhan Yesus. Banyak hal-hal yang mungkin jemaat-jemaat belum mengerti ya Tuhan, tetapi kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau terus bekerja untuk memberikan kebaikan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang tidak sadar kepada Tuhan yang tolong Tuhan Yesus, kami mau melihat kemuliaan-Mu, kami mau melihat jiwa-jiwa yang diselamatkan, jiwa-jiwa yang diubahkan Tuhan, jiwa-jiwa yang melupakan diri sendiri ya Tuhan Yesus, jiwa-jiwa yang mau Tuhan Yesus terus ya Tuhan Yesus memuliakan Engkau melalui hidup mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan yang terus bimbing Bung Semi Tuhan dalam menjalankan pelayanannya, setiap firman yang ia ucapkan ya Tuhan Yesus, boleh ya Tuhan Yesus Engkau singkapkan ya Tuhan Yesus. Banyak sekali rahasia-rahasia firman yang sudah Bung Semi dapatkan Tuhan, kami mau terus berdoa. Oh pakai heran lagi ya Tuhan Yesus, sehingga banyak jemaat-jemaat anak-anak-Mu yang bisa terus diubahkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga keluarganya. Kami percaya hikmat-Mu, berkat-Mu secara jasmani dan rohani menjadi bagian milik mereka.
kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk pelajaran Bible Study di pagi hari ini. Dan kami juga menyerahkan ibadah-ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan yang beracara Tuhan dalam ibadah minggu depan, minggu besok ya Tuhan Yesus. Semuanya hanya untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tutup Bible Study ini dengan rasa syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Niar, selamat pagi.